Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pak Sukri masuk kali. Hah? Ada masuk? Enggak ada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang masuk kok. Ya, kita lanjutkan dari itu yang kemarin. Jadi diulang lagi bahwa halo. Ya, diulang lagi bahwa untuk belajar bahasa Arab ini yang prasyaratnya itu hanya perlu dua, yaitu satu, mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, lancar di sini cuma yang penting bisa lah baca gitu, nggak terbata-bata gitu. Tapi nggak usah terlalu bagus tajwid, nggak usah lagunya bagus, yang penting bisa baca. Kalau nanti ada tulisan bahasa Arab atau bahasa Arab satu atau dua kata itu bisa dibaca, itu yang penting. Pertama itu. Terus yang kedua adalah prasyaratnya adalah mengetahui sedikit tentang tata bahasa Indonesia. Jadi misalnya tata bahasa itu contohnya kalau dalam satu kalimat mana sih namanya subjek, namanya predikat, objek. Ya, nah itu objek. Kalau itu tahu ya itu bagus. Karena kalau itu tahu lebih mudah nanti menganalogikan ke dalam bahasa Arab. Terus ada jumlah kata. Jadi misalnya dalam satu kalimat bahasa Indonesia, misalnya saya pergi ke kantor, itu ada berapa kata? Kalau kalau kita bahasa Indonesia tahu lah ya. Saya pergi ke kantor berarti ada 4 kata. Saya pergi ke dan kantor. Nah, nanti di bahasa Arab ya gitu. Kita cari itu dalam satu kalimat atau satu frasa itu berapa kata yang ada di situ. Nah, sebelum kita untuk menganalisa yang mana yang kata, yang mana yang frase, yang mana yang kalimat. Kita harus tahu itu. Tahu itu semua. Jadi sama itu ya. Jadi syaratnya cuma dua, mampu membaca Al-Quran, sama yang kedua adalah mengetahui sedikit tata bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nah, terus tujuannya apa? Tujuan belajar ini yang pertama karena kita belajar bahasa Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Memahami. Ya, mudah-mudahan ya minimal dapat pahala Pak. Karena kita belajar bahasa Al-Quran kan. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui jumlah kata dalam satu ayat. Jadi satu ayat misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah katanya berapa sih? Jadi artinya nanti nih selama 24 pertemuan ini kita bisa tahu nih dalam satu ayat tuh jumlah katanya ada berapa. Terus yang kedua menentukan jenis masing-masing kata. Jadi kata masing-masing katanya apa? Misalnya ada muslimun. Oh, muslimun itu jenisnya kata apa? Misalnya ada kata fi itu kata apa? Begitu kita cuman yang penting kita tahu itu doang. Tahu itu dulu. Jadi kata-katanya apa aja dan kata-kata itu jenisnya apa. Gitu ya. Terus yang ketiga yang selanjutnya yang keempat adalah mengetahui bentuk frase. Jadi kita udah tahu nih bentuk frase. Oh, ini frasenya frase namanya A. Oh, yang ini namanya B. Oh, yang ini namanya C. Yang ini namanya D. Jadi frase-frase itu kita udah tahu. Yang berikutnya adalah mengetahui beberapa bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ada kalimat, nanti cuma ada dua kalimat namanya kalimat fi'liyah sama kalimat ismiyah. Nah, kita harus tahu tuh nanti dalam satu kata, dalam satu ayat tuh ini kalimat fi'liyah apa kalimat ismiyah. Nah, itu nanti kita akan tahu. Terus yang berikutnya tujuannya yaitu tujuan bonus, yaitu mengetahui arti. Nah, itu bonus. Karena nanti arti itu nanti saya juga akan ajarkan bagaimana caranya kita mengetahui apa ya arti sebuah kata dalam Al-Quran. Nah, karena kita pada udah punya Android ya, Android sama ya kalau rata-rata orang udah punya Android dan punya iPhone lah, antara itulah ya. Nah, nanti akan saya kasih tahu cara mudah
gratis, jadi nggak perlu bayar, tapi bisa bayar. Jadi ada dua software yang hitungannya gratis, tapi kalau mau bayar silahkan. Itu namanya nyumbang kayak itunya. Itu bisa. Tapi nanti gratis dan mudah. Lebih mudah daripada kita punya kamus bahasa Arab sendiri. Kalau punya kamus bahasa Arab sendiri, dan kita bisa, itu lebih jago. Tapi kalau dengan software ini, kita tidak perlu tahu apa ya, tidak perlu tahu apa kata dasar lah ya. Karena nanti si software itu akan ngasih tahu nih kata dasarnya apa. Jadi dari kata dasar itu kita ke aplikasi kamus. Nah, kamus itulah yang akan menjelaskan apa-apa saja itu katanya. Karena biasanya kalau yang ada di Al-Quran itu arti kata itu hanya satu aja. Jadi kadang-kadang satu akar kata itu artinya bisa banyak, bisa ada 10 arti kata, tapi biasanya diambil sama terjemahan Al-Quran paling cuma satu yang kira-kira paling relate ke konteks itu gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita ingin mendalami lebih lanjut, sebenarnya kadang-kadang apa yang diartikan di terjemahan itu terlalu sempit gitu. Makanya kayak aulia itu kan kita kan banyak berdebat di situ kan. Karena aulia kalau dia itu terjemahannya mungkin, padahal sebenarnya itu luas gitu. Terjemahannya luas di situ. Makanya nanti saya kasih tahu gimana caranya, dan ada softwarenya untuk itu, ada aplikasinya. Itu nanti kita. Ada softwarenya ya? Iya, nanti ada tambahan. Nanti itu tambahan. Sebenarnya nggak di download dalam. Softwarenya di download bisa nggak itu? Oh iya bisa, Pak. Bisa, Pak. Softwarenya di download bisa? Iya, itu app aja, Pak. Gratis di Android. Bisa ada, ya? Ya, di Android ada gratis. Tapi dia sistemnya gratis, tapi kalau mau bayar bisa gitu. Paling kalau bayar jadi iklannya nggak ada gitu aja. Tapi tetap bisa dipakai walaupun tidak bayar tetap bisa dipakai. Download kan banyak iklan. Iya. Banyak iklan. Nah, menurut saya dua aplikasi itu yang paling oke lah gitu. Tapi harus pakai dua, jadi nggak bisa satu. Gitu ya. Karena yang satu lagi untuk mencari kata-kata dan kamusnya gitu. Aduh, mohon maaf ya, ini ada bayi. Oke, sekarang kita mulai ke ini. Oke, sekarang kita mulai dari kata ya. Kita main dari bahasa itu dari kata. Kata bahasa Arab itu hanya 3. Yang pertama, udah tahu Pak Joni? Pak Joni udah tahu lah. Apa? Kata bahasa Arab apa aja? Ya, kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab ada 3. Ya. Sudah tahu? Fi'il, frase, fi'il, apa? Ya, fi'il, betul. Dua lagi? Direview, Pak. Dua lagi apa? Fi'il. Lupa nih. Isim. 2. Isim. Ya, satu lagi. Isim. Satu lagi. Fi'il dan isim. Fi'il dan isim ya? Fi'il dan isim 2 dong. 2 kata. 2 ya? Satu kata lagi. Satu fi'il benar. Satu lagi isim benar. Satu lagi? Adalah harf. Harf. Ya. Harf. Ya, harf kayak huruf. Tulisannya kayak huruf. Harf. Ya. Jadi sebenarnya harf ini bukan huruf ya. Walaupun ya bisa dibilang sih kayak huruf, karena dia biasanya cuma bunyinya cuma 1 atau 2 suku kata biasanya. Tapi ya itu namanya harf di bahasa Arab. Nah, pengertiannya kalau fi'il tadi pengertiannya apa, Pak? Kan kita tahu fi'il itu apa? Nah, fi'il dia benda. Oh, bukan. Benda itu isim. Bukan. Fi'il itu kata isim kerja. Ya? Biasanya kalau di Indonesia namanya kata kerja. Cuman di Arab kata kerja itu jadi
selain mengandung aksi, kan kalau kata kerja berarti ada aksinya ya, makan, Ya, ya. minum, kan ada aksinya. Nah, dia Ah, juga mengandung waktu. waktu. Ya. Ya, makannya kemarin, makannya besok, Ah, makannya sekarang. Nah, itu ya, ya, ya. waktu. Dan ada satu lagi, dia juga mengandung pelaku. Pelaku. Ya, Subjek. ya, pelaku dari aksi itu. Jadi dalam satu kata fiil itu Hmm. kita bisa menemukan Hmm. pelakunya, bisa menemukan aksinya, Ya. dan menemukan waktu Ya. aksinya dilakukan. Itu dalam Oke. satu kata fiil. Jadi cuma satu kata Ah, doang nih. Jadi kalau kalau kayak di bahasa Inggris kan, kalau kata ya katanya cuma ya kata kerja, aksi, dan waktu kan. Misalnya ya. eating berarti lagi makan. Kalau ya kan Ya. eating kan eat Mm-mm. karena ada ingnya berarti itu lagi makan. Nah kalau nanti di bahasa Ya. bahasa Arab itu dalam satu kata itu ada pelakunya, ada aksinya, dan ada waktunya. Kayak contoh kalau Mm-mm. Pak Joni ingat beberapa minggu kemarin itu Pak Jasdi suka ngejelasin kalau kata kerja ada iya, ada apa? Ada wow nun. Wow, non, ya. Ada ya, ada wow nun. Ada ya di depan, ada Mm-mm. wow nun di belakang. Berarti kan ya sama wow nun di belakang itu artinya mereka. Nah, berarti mereka melakukan apa? Nah, itu dia. Jadi Mm. wow ya dan wow nun itu menunjukkan pelakunya, terus yang di Ah, tengah-tengah itu aksinya, dan karena ada ya berarti dia itu apa? Kata kerja sekarang. Jadi dia ada tiga ya. sekali sekali itu ya. Mm. Itu yang fiil. Fiil nanti kita Fiil. kita akan belajarnya agak belakang, mungkin agak Agak panjang ya. ya maksudnya nggak ini kita akan awalnya belajar akan banyak di isim. Nah kalau kalau isim artinya apa Pak? Isim itu tentang orangnya, Pak. Ya, jadi isim itu adalah Orang, kalau kalau di Indonesia bilangnya kata subjeknya. kata benda. Subjek ya? Iya Kata bisa benda juga. ya? Ya, jadi kalau orang Indonesia nyebutnya kata benda. Sebenarnya Ya. isim bukan hanya kata benda, dia dia bisa jadi orang, bisa jadi tempat, Oke. bisa jadi Ah, ide, bisa ah, ah. jadi apa apa namanya Eh, sifat, bisa jadi keterangan, sifat. dan bisa lain-lain. Uh, banyak sekali ya artinya ya? Ya, banyak. Banyak sekali artinya ya? Jadi, jadi, jadi kalau dulu waktu saya pertama kali belajar bahasa Arab, itu yang diajarin sama gurunya cuma satu. Kita cuma belajar fiil. Karena Iya. selebihnya bukan fiil, udah gitu kata dia. Ah, iya. Jadi ingatnya begitu ya? Iya, Kalau dia bukan fiil, itu berarti bukan fiil. Ya itu yang tadi, yang isim tadi. iya. Jadi isim itu Ya. hampir semua kata isim. Hmm. Bisa jadi orang, bisa jadi tempat, bisa jadi sifat, Ya. bisa jadi ide. Jadi kalau nama contohnya ya Nah, orang nih, orang nama ya, namanya saya nah. Boy, nama Pak Bapak Joni, Pak Joni. Ya. Terus Ya. bisa Ya. juga nama gelar presiden, gubernur. Besi, besi, Besi itu nama benda besi. berarti, nama benda berarti. Nah, kalau Kalau nama kata sifat seperti sabar ya, sabar. sabar, sabar terus apa? Oke. Merah atau Oke. warna, ya. Terus kalau Nah kalau bendanya, papan tulis misalnya, ya papan tulis juga termasuk isim, isim itu ya. ya. Terus kemerdekaan juga isim. Ya. Oh berarti yang Penjajahan itu isim. kalau Pancasila kemerdekaan kan kata keterangan ya. Kemerdekaan kata keterangan. Apa sifat itu? kata benda, Pak. Oh benda ya. Ya, Oke. kata sifat juga cantik, tampan, jelek, lucu, itu juga isim. Baik. Isim. Semuanya itu isim berarti. Hampir semua itu isim.
Alton, nanya nih. Ya. Apa yang membedakan signifikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu apa? Kalau bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Nah, bahasa Arab ini apa? Kalau dari secara ciri khasnya, Tata bahasa maksudnya? ya, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini. Oke, jadi kalau bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu sama-sama mempunyai tata bahasa. Nanti ada nama subjek, ada nama predikat, ada namanya objek. Cuman istilahnya aja beda. Istilahnya jadi nggak apa ya? Jadi kadang-kadang posisi kita bilang kan kalau subjek dia akan selalu jadi subjek. Nah di bahasa Ya. Arab kata-kata yang disebut subjek itu kadang dia nggak jadi subjek gitu. Malah kadang-kadang si objek pun bisa jadi subjek. Jadi nanti tergantung pemakaian kalimat. Karena kalau di bahasa Arab untuk tahu yang mana subjek yang mana objek, kalau kita kan kalau bahasa Indonesia kan kita lihat aja. Misalnya ada saya terus makan ayam. Misalnya saya makan ayam ya. Ayam panggang lah, ayam panggang supaya saya jangan makan ayam. Saya makan ayam panggang. Nah kan kalau di situ kan karena saya disebut duluan, maka saya jadi subjek. Betul nggak? Oke. Itu kan kalau di bahasa Indonesia gitu kan. Terus ada makan, ada aksi, terus apa yang dimakan? Yang dimakan ayam panggang. Berarti ayam panggang jadi objek. Objek penderita, ya kan? Nah, nanti kalau di bahasa Arab untuk tahu dia itu subjek atau objek, dia itu ada ciri-cirinya dan dia belum tentu harus urutan. Jadi nanti bisanya tulisannya ayam panggang makan boy. Urutannya bisa begitu. Tapi orang bisa tahu bahwa itu sebenarnya boy yang makan ayam panggang, bukan ayam panggang yang makan boy. Begitu. Iya, jadi urutannya itu bisa beda nanti. Atau tidak teratur ya, urutannya tidak teratur. Iya. Urutannya tidak teratur. Urutannya bisa bebas tapi saja. Tapi maknanya sama. Iya, tapi maknanya sama. Bisa sama. Malah bisa juga awalnya dari makannya. Makan boy ayam panggang. Kayak gitu tulisannya nanti Arab. Jadi makanya dia sistemnya bukan apa ya? Bukan urutan nanti itunya. Tapi ada ciri-cirinya yang menandakan bahwa yang ini pelakunya yang ini. Yang ini pelaku ini objeknya yang ini gitu. Ada ciri-cirinya, Pak. Ya, ya. Itu yang bahasa Arab. Oke, jadi kedua tadi isim, yang ketiga harf. Harf itu apa, Pak? Harf. Harf ini harf, ya, harf. Harf. Ya, apa itu harf, Pak? Harf itu artinya adalah kata yang ketika berdiri sendiri, ketika dia jomblo, dia tuh nggak punya arti. Jadi dia harus punya, dia harus punya pasangan. Ya. Kata yang tidak dapat berdiri bersendiri. Ya, kata yang nggak bisa berdiri sendiri, kata yang harus punya pasangan, ya harus ada pasangan dia. Contoh katanya itu dalam bahasa Indonesia apa? Contohnya ke. Coba kita ngomong ke. Ke. Atau di. Ya, atau di. Ya, di. Terus dengan. Dengan, ya. Dengan, kan aneh. Ini orang ngomong apa? Kalau gitu, kata penghubung dong kalau bahasa Indonesia. Iya, kebanyakan nanti harf itu adalah kata hubung. Kebanyakan. Kata hubung ya. Ya, kebanyakan. Jadi itu. Ini secara awam dulu Pak Alton. Ya, makanya. Secara awam dulu. Kita ngomongnya secara awam dulu. Iya. Kita sama-sama awam, cuma saya lebih dulu aja gitu Pak. Iya. Ya. Oke. Tadi kata udah tahu ya. Pak, coba definisinya tahu lah. Ya. Coba diulang Pak. Kalau fiil apa tadi artinya fiil? Kalau fiil itu ialah kata kerja, terus menenggang waktu, terus subjek, ya ada pelaku, terus kata sifat. Bukan kata sifat ya? Bukan, beda. 3 ya. 3. Kata kerja, waktu, dan subjek. Dan ada pelaku. Ya, siap. Ada pelaku. Ya. Terus kalau isim itu menunjukkan tempat dan sifat ya. Pokoknya semua kata selain kata kerja.
Iya, 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 iya. Ya. Jadi bisa Selain orang, kata bisa tempat, selain bisa fiil lah. ide, bisa sifat, Ya, bisa keterangan, apalagi kita ya, nama kata-kata di ya, di Indonesia apa? Ah, itulah semua isim. Gitu. ya. Terus yang ketiga, Terus kalau hard, harf, hard itu harf. adalah saya Tulisannya singkat aja sebagai harf, harf, ya, harf, ya betul harf. harf, harf itu saya singkat aja kata hubung, kata penghubung, Ya, yaitu kalau kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia betul, mempunyai arti kalau dia digabungkan dengan dia kata lain. dia Begitu. ada kata setelahnya. Kata-kata. Contoh bahasa Arabnya apa Pak Altot? Contoh Hah? bahasa Arabnya apa Pak? Saya mau catat. Bahasa Arabnya apa misalnya? Oh, bahasa Arabnya yang fi gitu Pak, fi. Fi. Ya, Oh. Fi. fi. Fil Fi masjid. sabilillah. Ya, fi sabilillah Fi, boleh. fi sabilillah ya. Ya. Atau mungkin Jadi ya fi-nya bukan sabilillah, jadi fi-nya ya. fi-nya ya. Ya. Fi sabilillah. Fi masjidi. Fi baiti. Jadi Masjid fi masjidi berarti dalam masjid. Fi dalam masjid. baiti, dalam rumah. Ya. Fi baiti. Ya. Dalam rumah. Atau enggak Oke. ala di atas. Allah. Ya. Oke. Ya ta. Atau enggak yang tadi fi samawati, Allah. ya kan? Fi samawati. Ya. Ya. Itu contohnya jadi fi-nya ya, fi-nya. Ini harf ya. Harf. Ini contoh Harf. harf ya. Ya, contoh harf itu. Kalau bahasa Arab ya. Oke. Oke. Ini saya punya beberapa kata, tapi ini katanya bahasa Indonesia dulu, biar kita tahu, biar kita sama-sama paham. Kalau tadi kita apa ya? Sekarang kita ngambil kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kalau ini dianalogikan ke bahasa Arab, ini merupakan apa? Di antara tiga tadi, isim, fiil, atau harf. Ya. Harf. Pak. Sebentar. Kita nggak usah lama-lama aja nih mainnya. Kalau setengah jam tapi kalau masuk nggak apa-apa. Ya. Saya pergi ke kantor. Ya. Oke. Oke. Ini ada berapa kata, Pak? Saya pergi ke kantor. Itu dulu. Ini ada berapa kata? Ada Apa? 3. Hah? Ada 3. Ada 4, Pak. Ya ada 4. Ada 4 tapi ya. itu jadi 2 bagian. Fiil dan isim. Nah, Betul. sekarang saya itu apa? Saya itu apa? Isim. Isim. Oke, betul. Pergi? Isim. Pergi? Pergi itu fiil. Oke, sip. Ke? Oke. Kalau ke ini harf. Harf. Oke, kantor? Oke. Kantor ini benda ya. Isim. Oke, siap. Oke, mantap. Yang ini agak lebih susah yang kedua. Bentar, Pak. Oke. Lanjut. Ini dia. Pak Sukri senang naik motor ya. Pak Ya. Sukri ini Pak. isim. Pak dulu, Pak. Oh, Pak dulu, isim. Pak itu isim, oke. Sukri? Isim. Terus Sukri itu isim juga. Isim juga, oke. Senang? Isim. Senang ini kata sifat. Dia fiil. Fiil, Pak. Betul, Pak. Oh, fiil. Bukan. Isim juga, Pak. Ya, isim juga, betul. Isim juga. Aduh, lupa. Naik? Sorry. Naik. Naik ini kata keterangan dia ya. Fiil. Kata kerja dia. Kata Fiil. kerja. Ya. Ya, betul. Benar nggak? Ya. Sepeda? Fiil. Sepeda motor. Sepeda kan? ini benda. Ya, benda ya. Ya, Subjek. benda. Subjek juga. Berarti apa? Fiil juga dong, fiil nih. Oh, fiil. Fiil. Isim. Ke Ya? benda. Isim ya? Ya. Oh ya Motor. benda ya. Benda ya motor ya, benda juga. Berarti? Isim dong. Oh, isim. Oke, siap. Nah, ini Iya. satu lagi. Tuh. Ya. Oke. Pak Joni sholat berjamaah di masjid. Pak Joni sholat berjamaah di masjid. Oke, Nah. kali ini gampang. Ya. Pak. Ini Pak dulu. isim. Pak itu isim. Oke. Oke. Isim. Joni. Nama kan isim juga. Ya. Isim. Sholat. Salat ini kata kerja.
Oke. Dia isim juga ya? Fiil. Fiil ya? Ya, fiil. Sama. Berjamaah. Fiil. Sama, berjamaah, fiil juga dong. Isim dong. Oke? Hah? Berjamaah? Oh, tempat ya? Bukan. Kan keterangan. Keterangan dari sholat. Itu keterangan ya. Kan bukan kata kerja itu. Keterangan ya. Jamaah kan bukan kata kerja. Oke. Iya, ya, isim ya. Ya. Oke, Di berjamaah di harf. harf. Oke. Masjid. Harf. Masjid. Harf juga dong. Isim dong. Bukan dong. Isim. Ya. Masjid. Ya. Oke. Oke. Jadi Oke. ya, jadi begitu Pak. Nah, satu lagi deh. Satu lagi. Dikit-dikit aja dulu. Ya. Oke. Apa ya? Hmm. Budi lah. Budi. Budi. Nah. Dah. Tuh. Di pagi hari ya. Ya. Pergi ke pasar di pagi hari. Oke. Budi. Budi. Isim. Isim. Pergi. Pergi fiil. Fiil. Oke. Ke. Fiil. Oke. Ya. Harf. Harf. Oke. Harf. Pasar. Oke. Pasar. Isim ya? Ya. Siap. Betul. Isim. Kan Isim ya? tempat. Pasar kan tempat. Isim ya, benar. Ya. Tempat. Ya, Salah. oke. Di. Di harf lagi ya? Harf lagi. Ya. Pagi. Pagi karena dia kata sifat isim. Oke. Hari. Hari isim juga. Oke. Nah, berarti udah ngerti Pak ya. Nah, kita sampai situ aja dulu Pak. Oke. Kita pelajaran kita. Oke. Kita Iya, iya, dikit-dikit dulu ya. Jadi Yang mengerti antara isim, fiil, harf ini harf itu kalau dulu. di analogiin ke bahasa Indonesia seperti apa gitu. Jadi paling nggak kita tahu lah bahwa yang namanya fiil ya berarti kata kerja. Ya. Kata kerja kalau selebihnya adalah isim, kecuali ada kata sambung itu adalah harf ya. Kenapa? Oke. Ada nangis. Oke, Pak Alton. Ya. Tapi Nah. direkam ya, direkam ya. Direkam ya. Ini direkam, Buat anak Pak. saya. Ini direkam, Pak. Ya. Oke. Ini kita Nanti saya boleh share ya. kita akhiri dulu hari ini pelajaran kita. Nanti saya kasih Ya. saya kasih ininya, Pak. Saya kasih apa? Ini saya udah buat modulnya. Software ya? Modul. Oke. Nanti Oke. saya kasih dalam bentuk PDF kalau ini. Supaya Oke, Pak. supaya Bapak bisa baca lagi. Nanti di pertemuan kedua kita akan mulai ngebahas tentang isim. Jadi kita nanti akan mulai ngebahas tentang isim berikut ini habis ini. Oke, Pak. Oke, Jadi, Pak. Isim itu Kita apa tutup aja? baca Al-Fatihah. Ya, kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Alton. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya.